Oke, jumpa lagi dengan Padi Dadakan bersama gue Wisnu dan kali ini mau ngebahas pekan lanjutan ya, pekan ke-21 English Premier League ya. Dan ini masih menyisakan 5 pertandingan. Langsung aja kita bahas pertandingan pertama. Arsenal versus Crystal Palace, derby London yang beda kasta ya, teman-teman. Dan ini Arsenal memang kita tahu lagi terpuruk ya, 5 pertandingan terakhir nggak pernah menang, dia cuma seri lawan Liverpool. Dan ini nggak boleh ditawar lagi, Arsenal harus 3 poin ya, karena takutnya mentalnya kena, moralnya kena. Minggu depan lawan Nottingham Forest ya, Nottingham Forest bisa ngalahin MU dan Newcastle di 2 pertandingan terakhir ya. Cuman ini masih di pertandingan ini dia akan pekan ini akan ngelawan Brentford ya. Nah, takutnya kalau ini Arsenal nggak bisa menang, mentalnya kena, lawan Nottingham juga kepleset lagi takutnya ya. Ini 2 pertandingan kepleset lagi dan pekan berikutnya awal Februari itu akan ketemu Liverpool. Kalau sampai ketemu Liverpool dia kalah, 2 pertandingan ini kepleset terus ketemu Liverpool dia kalah, udah title-nya hilang teman-teman ya, menurut gua ya, menurut gua ke chance untuk dapetin gelar Premier League pupus sih teman-teman ya. Kuncinya di 3 pertandingan ini teman-teman ya, Arsenal harus bisa lewatin ya. Memang pertandingan masih panjang tapi kalau dari sini aja dia udah nggak bisa lewatin, ke sana semakin berat karena kita lihat Manchester City seperti kita tahu ya, begitu masuk paruh musim kedua itu wah selalu ngebut dia ya, poin-poin apa selalu tampil bagus, selalu ngebut, apalagi udah mulai full tim akhir Januari ini kalau nggak salah Erling Haaland udah bisa tampil, terus ya Kevin De Bruyne juga udah tampil kemarin ya walaupun belum 90 menit, tapi masuki Februari Manchester City menurut gua kalau dengan full tim akan mengerikan ya, mungkin dia akan ya seperti musim-musim sebelumnya lah, takutnya seperti itu. Oke, lanjut ke Brentford versus Nottingham Forest ya. Brentford ini mungkin ya kita nggak tahu nih apakah Ivan Toney akan kembali ya setelah suspend. Tapi menurut gua kayaknya kalau main pun kayaknya nggak 90 menit mungkin ya. Takutnya belum belum ini ya fitnessnya, kebugaran. Tapi dia udah latihan sih. Cuman masalah mungkin chemistry atau taktiknya mungkin yang kita nggak tahu lah. Apa ya terserah pelatih lah. Kita nggak tahu apakah akan diturunkan karena Brentford ini kalau nggak salah udah kekalahan beruntunnya udah banyak, udah 5 kali kayaknya kekalahan beruntun di liga ya. Ya siapa tahu dengan kalau adanya Ivan Toney bisa menjawab, bisa mendongkrak Brentford, kita nggak tahu. Nottingham Forest seperti kita tahu tadi udah gue bilang ya, dia 2 minggu berturut-turut bisa ngalahin Newcastle United lalu kemudian Manchester United. Ya, kalau di atas kertas harusnya Nottingham Forest moral lagi bagus, cuman ini bermain di kandang Brentford ya. Tapi menurut gua Nottingham Forest harusnya bisa ngatasin Brentford walaupun bermain tandang ya. Oke, lanjut. Sheffield United melawan West Ham. Nah, ini dia. Sheffield United seperti kita tahu dia tim paling bontot ya, paling buncit di klasmen, jadi paling bawah, tim terlemah boleh dibilang di Premier League ini. Sedangkan West Ham bercokol di peringkat 6. Dan ya tapi West Ham ini bermainnya biasanya pragmatis. Dia kalau ngelawan tim-tim besar, yang kemarin ngalahin MU dan Arsenal loh, dia 2 kali berturut-turut ya. Bermain pragmatis ya, cuman kalau menurut gue banyak Dewi Fortuna juga ya, terutama kayak lawan Arsenal itu ya 2 chance 2 gol gitu. Cuma sering West Ham seperti itu. Waktu gue inget lawan siapa ya, Brighton juga begitu dia. Ya 2 chance 2 gol gitu ya. Ya paling chance-nya nggak banyak lah, peluang emasnya ya paling ya 2 3 gitu, tapi konversi jadi golnya tinggi ya karena mereka dari counter attack kan. Kalau Arsenal nggak ya, dari corner ya, ada set piece-nya juga lumayan. Mereka itu ya tadi main counter jadi space-nya luas, ada space lebar. Nah, sedangkan menghadapi Sheffield United yang kemungkinan akan bermain low block ini, kalau gua rasa ya dia akan bermain low block, cenderung bertahan. Dan ya kita nggak tahu apakah West Ham mau nunggu juga ya. Kalau nunggu sama-sama nunggu partai boring pasti ya teman-teman. Tapi kalau kalau gua rasa sih nggak. Jadi West Ham pasti akan ambil inisiatif pegang bola, ambil inisiatif possession gitu ya untuk melawan Sheffield United ini. Nah, pertanyaannya apakah West Ham bisa tanpa Muhammad Kudus yang lagi di Piala Afrika ya. Seperti kita tahu Muhammad Kudus salah satu sosok kreatif juga untuk nge-build up serangan di West Ham ya. Salah satu menurut gua kunci kunci West Ham juga untuk di musim ini, dia bermain bagus di Piala Afrika juga kemarin. Kalau nggak salah bermain bagus juga, dia cetak 2 gol ya kalau nggak salah. Nah, ini apakah bisa ya dengan skema build up dia. Kalau kalau emang nggak bisa ya ngarepin dari set piece, yang penting cetak gol aja lah. Kalau dia udah bisa cetak gol harusnya ini bisa ngunci gitu ya. Tapi ya pertanyaannya tadi, kalau dengan skema skema build up terus terus dari set piece kalau nggak bisa cetak gol ya bisa bahaya juga ya. Kita lihat apakah West Ham kalau ini dia bisa bisa menang, dan dengan dia cara main build up terus dia bisa konsisten, bukan tidak mungkin dia bisa mengamankan 1 tiket ke Eropa untuk musim depan ya. Oke, lanjut kita bahas Bournemouth melawan Liverpool. Liverpool ini juga pemainnya
Ya Muhammad Salah kita tahu ya. Pemain paling penting kalau menurut gue di Liverpool, di lini depan Liverpool ya saat ini adalah Muhammad Salah sih. Ya kalau dia udah mencetak 27 gol sepanjang musim ini ya di semua semua kompetisi ya 27 gol dan ya kita lihat Liverpool tanpa Muhammad Salah kalau di lini tengah tanpa Endo masih banyak gantinya lah. Ya McAllister juga udah mulai sembuh ya, udah bisa main McAllister. Nggak ada masalah kalau menurut gue di lini tengah, lini depan aja nih Muhammad Salah. Kita berharap sama mungkin Darwin Nunes, Luis Diaz, Jota atau Gakpo ya. Ada 4 itu yang akan dipilih menjadi starter, kita lihat aja nanti. Nah, apakah bisa menjawab bermain tanpa Mohamed Salah, apakah masih bermain bagus dan masih bisa mencetak gol ya, kita lihat nanti di pertandingan lawan Bournemouth ini ya. Bukan berarti ya Liverpool tanpa tanpa celah gitu ya di pertahanan pun dia masih masih beberapa kali masih sering kebobolan. Cuman udah jauh membaik dibanding musim lalu. Cuman ini ada berita kayaknya Trent Alexander-Arnold katanya cedera. Cuman gua nggak tahu apakah memang cederanya serius nggak bisa dimainin ya nggak bisa dimainin atau gimana, kita nggak tahu sih. Tapi kalau udah nggak ada masalah, nggak ada Trent Alexander-Arnold, ini benar-benar big loss ya untuk penyerangan ya. Kalau kita ngomong untuk lini serang ya, variasi serangannya juga kalau nggak ada Trent Alexander-Arnold takutnya juga bermasalah. Tapi kita lihatlah Jurgen Klopp selalu bisa menemukan cara lah kalau gue rasa ya. Oke, kita lanjut ke pertandingan terakhir, Brighton melawan Wolves ini Selasa dini hari ya. Brighton seperti kita tahu dia bermain terbuka tapi kali ini tanpa Kaoru Mitoma ya. Ya menurut gua Kaoru Mitoma itu sangat sangat ini ya, winger yang sangat eksplosif, bahkan kalau gue bilang dia winger playmaker winger lah kalau menurut gue ya di Brighton gitu. Jadi banyak serangan-serangan dari Brighton, peluang-peluang dari Brighton itu datangnya dari Kaoru Mitoma gitu. Tapi ya kita lihat ini apakah dia bisa bermain tanpa Kaoru Mitoma, tapi dia bermain dengan sistem yang cukup baik harusnya ya. Cuman ya Brighton musim ini memang ya banyak pemain hilang ya, banyak banyak ya lini tengahnya terutama Saicedo, McAllister gitu hilang semua ya. Teman-teman, apakah Brighton masih sebagus musim lalu? Cuman kalau secara peringkat dia masih bisa konsisten walaupun dia nggak sebagus musim lalu yang bisa masuk 5 besar, 6 besar gitu. Musim ini memang agak keteteran, sering tampil tidak konsisten dan karena dia tampil terbuka pertahanannya sering kebobolan dan dia gagal mencetak gol. Nah, itu yang bahaya bagi Brighton terutama pada saat pertandingan besok ini juga berbahaya ngelawan Wolves. Wolves juga trennya lagi positif ya, dia lagi dua kali menang ya, dua kali menang beruntun dan bukan tidak mungkin justru di kandang Brighton ini Wolves yang bisa curi poin ya. Kalau Wolves itu ya seperti gue bilang sering tampil bagus, kompak gitu ya. Cuman ya itu kadang apes kalau menurut gue, finishing depan gawang ya, masalah finishing juga bermasalah ya memang. Terus lini pertahanan gitu ya memang tampil bagus misalkan selama 90 menit tapi satu blunder fatal jadi gol dan itu menyebabkan dia kalah. Itu sering banget terjadi. Beberapa pertandingan gue lihat Wolves seperti itu. Ya kita lihat apakah lawan Brighton keadaan-keadaan seperti itu udah diperbaikin. Kalau udah diperbaikin justru gue lebih condong ke Wolves ya di partai ini ya. Ya kecuali Brighton bisa colong gol cepat gitu ya, bisa colong gol cepat, dia enak, bisa nguasain pertandingan, dia bisa pegang bola. Uh, Kuncinya itu kalau Brighton. Tapi kalau enggak, bahaya untuk Brighton. Wolves yang justru akan bisa curi poin bahkan. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. See you in the next video. Bye bye.